Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rawan pada mata kuliah pengujian mesin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pokok materi kita tentang kebisingan. Kalau pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori kebisingan, tentang kebisingan itu bagaimana, kemudian bahaya kebisingan, dan kaitannya dengan suara mesin. Ya. Pada hari ini kita akan mengetes bagaimana suara mesin dan bagaimana akibat polusi yang ditimbulkan dari suara mesin tersebut, dan sekaligus mengetes polusi udara yang ditimbulkan oleh gas buang atau bisa kita sebut dengan knalpot. Oke, gitu ya. Baik, materi kita adalah tentang emisi gas buang, yaitu adalah sistem gas buang dan teknologi untuk memperbaiki dari sistem gas buang tersebut yang ada kaitannya dengan noise tester ya, atau pengetesan kebisingan. Kita lanjutkan. Jadi tujuan kita yang kita hari ini adalah ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah menjelaskan bagian dasar konstruksi dari sistem pembuangan. Ini kaitannya dengan bunyi, karena bunyi mesin itu salah satu sumbernya adalah di bagian pembuangan, atau kita sebut dengan knalpot atau exhaust system. Terus berikutnya adalah membandingkan perbedaan dari desain sistem pembuangan, kemudian melakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem pembuangan, mendemonstrasikan pemahaman tentang prosedur yang tepat dan tindakan pencegahan keselamatan untuk servis sistem pembuangan, dan menjawab dengan benar pernyataan uji sertifikasi AC tentang pengoperasian dan servis sistem pembuangan. Ya, jadi untuk gas buang atau pembuangan itu adalah ada namanya uji sertifikasi yang disebut dengan AC, ya, atau servis sistem pembuangan. Oke, kita lanjutkan. Baik, sistem operasi pembuangan atau operasi sistem pembuangan atau disebut dengan exhaust system operation. Jadi sistem pembuangan itu berfungsi untuk melakukan beberapa hal yang penting, terutama pada kendaraan bermotor atau kendaraan yang ada mesinnya. Yang pertama, fungsinya itu adalah menenangkan pengoperasian mesin. Jadi kalau misalkan coba Anda bayangkan jika knalpot itu dilepas, bagaimana suaranya ya? Pasti akan menimbulkan suara yang tidak enak didengar, suara yang keras, sebagainya. Sehingga ketika kita mengoperasikan mesin itu supaya menjadi tenang, santai, damai, sehingga mereduksi suara-suara yang timbul akibat dari getaran mesin tersebut. Berikutnya adalah membawa gas buang dari mesin ke belakang kendaraan. Jadi gas buang dari mesin itu tidak bulat aja atau tidak berputar atau bersirkulasi di sekitar mesin itu, tapi dia bisa dibuang keluar, gitu ya. Sehingga ketika kita mengendarai kita tidak menghisap hasil pembuangan tersebut, ya, karena pembuangannya sudah dibuang keluar. Terus mengobati dan memurnikan asap beracun, ya. Maksudnya itu kalau tidak ada gas buang, tidak ada sistem knalpot atau yang mereduksi dari sistem operasi itu, maka itu udara di sekitar kita atau udara di luar atau udara di atmosfer itu bisa tercemar, ya. Maka dengan adanya knalpot ini atau sistem pembuangan ini, sehingga itu bisa asap yang beracun itu bisa tereduksi, tapi bukan berarti hilang. Artinya tereduksi berkurang kadarnya.
Kalau tanpa knalpot itu kadarnya besar, tapi dengan knalpot itu bisa berkurang ya. Bisa berkurang dengan adanya alat tersebut. Memberikan penilaian tentang persentase oksigen dalam gas yang terbakar ya. Artinya ini adalah supaya oksigen yang terbakar dalam gas atau dalam motor itu sempurna. Bayangkan jika gas itu tidak terbakar sempurna. Saya pernah mengadakan penelitian itu ya. Jika O2 ini tidak terbakar, maka dia akan menghasilkan NOx. Kemudian ada namanya CO, karbon oksida. Kemudian ada namanya adalah ini hidrogen. Jadi kalau dia tidak sorry, bukan hidrogen ya, saya hapus dulu. Baik, bukan hidrogen, tapi SOx ya. NOx itu natrium oksida, CO karbon oksida, itu adalah sulfur oksida. Ya, ini adalah gas yang beracun jika NO2 itu tidak terbakar dengan sempurna. Seharusnya jika O2 itu terbakar dengan sempurna, maka outputnya adalah CO2. Ya, CO2 ini gas yang berbahaya atau sisa pembuangan, gitu ya. Tapi dia kadarnya sedikit, ya sedikit. Kalau NOx, nah ini adalah kadarnya besar, dia bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan, dan SOx itu juga bisa mengganggu faal jantung ya. Jadi beberapa penelitian itu bahwa NOx, CO, dan SOx itu adalah zat yang berbahaya jika NO2 atau oksigen yang dihisap pengendara itu tidak terbakar dengan sempurna. Oleh karena itu, gas buang ini adalah untuk mendukung supaya NOx, CO, dan SOx itu tidak berlebihan, tidak timbul banyak, sehingga yang terjadi adalah O2 dibakar menjadi CO2. Itu harapannya, sehingga di sini adalah memberikan tentang persentase oksigen dalam gas yang terbakar. Artinya jumlah oksigen yang terbakar, kemudian persentase menjadi O2 itu menjadi besar. Kalau ini menjadi kecil, maka dia akan berubah menjadi NOx, CO, dan SOx. Dan ini yang tidak dikehendaki dari sisa pembuangan motor bakar ya. Lanjutkan. Untuk bagian dari sistem pembuangan, ya jadi Anda harus tahu tentang sistem-sistem pembuangan bagiannya apa saja. Di situ ada exhaust manifold, yaitu manifold keluarannya untuk gas buang ya. Jadi knalpot lah, katakanlah manifold. Ya, karena manifoldnya knalpot itu. Ada header pipe, itu adalah pipa atas. Ada catalytic converter. Ini untuk penyaring kataliknya atau merubah catalytic converter. Ada intermediate pipe, terus pipa yang tengah ada muffler. Ada tail pipe, itu adalah pipa yang belakang atau pipa ekor. Ada hanger atau gantungan. Ada head seal, itu pelindung panas. Dan ada exhaust system klaim adalah klaim untuk sistem gas buang. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah bagian-bagiannya ya. Ini adalah cylinder head. Tadi lepas ini ada exhaust manifold, ini gasketnya. Ini adalah disebut dengan manifold. Kemudian ini muffler, itu adalah pelindungnya, pelindung dari knalpot ini. Ya, knalpot muffler. Dan ada bagiannya ini adalah catalytic converternya. Ini exhaust header pipa. Exhaust header pipe untuk lubangnya. Ini ada muffler, ada tail pipe, itu adalah di belakangnya sendiri, ini namanya ada tail pipe. Ada muffler head seal, itu melindungi panas di sini ya. Ini muffler namanya. Kemudian ada hanger assembly, ini untuk untuk memasang dari sistem knalpotnya. Oke, kemudian ada bagian dari sistem pembuangan. Ini juga header pipe, ada exhaust bracket, ada flanger, bottle together di sini, ada flex couple, ada honeycomb ceramic core di sini. Ini untuk mencegah supaya untuk membakar menjadi sempurna itu ya. Ada front oxygen sensor di sini. Jadi nanti jika ada oksigen terbakar dengan sempurna, maka dia akan dikembalikan lagi ke ruang bakar.
kemudian ada catalytic converter housing atau ini casingnya catalytic converter, ada real oxygen sensor, ada flank for pipe atau pipa belakang ya. Kita lihat di sini ada oxygen sensor, itu fungsinya untuk mendeteksi apakah gas buang yang dibuang itu oksigennya terbakar dengan sempurna atau tidak. Gitu ya, maka di sini ada oksigen sensor. Jika oksigen itu tidak terbakar dengan sempurna, dia akan dikembalikan lagi ke ruang bakar. Kemudian ada exhaust block pressure ya, atau tekanan balik gas buang. Tekanan balik knalpot itu adalah tekanan yang dikembangkan dalam sistem pembuangan saat mesin sedang berjalan. Tekanan punggungnya tinggi menunjukkan pembatasan dalam sistem. Biasanya konverter katalik tersumbat. Tekanan balik rendah menunjukkan sistem pembuangan yang dirancang dengan baik. Ya, jadi ini jika nanti catalytic converternya tersumbat, ya tersumbat, artinya tidak bisa masuk catalytic converter untuk dirubah, maka tekanan nanti exhaust block pressure ini akan membantu supaya gas itu bisa masuk ke dalam catalytic converter sehingga bisa ditangani dengan baik. Itu intinya di situ ya. Terus ada single and dual exhaust system. Sistem pembuangan tunggal itu adalah satu jalur untuk aliran gas buang melalui sistem. Ada sistem pembuangan ganda, dua jalur pembuangan terpisah untuk mengurangi tekanan balik knalpot. Pipa penyeberangan digunakan pada beberapa sistem pembuangan ganda untuk menghubungkan pipa header kanan dan kiri bersama-sama. Jadi ada mobil yang single knalpot. Single knalpot itu yang seperti biasa, dia hanya melalui satu sistem saja. Tapi ada yang mobil itu dibuat dua knalpot, itu juga bagus ya. Jadi kalau Anda melihat mobil dengan dua knalpot itu bukan berarti untuk gaya-gayaan, tidak. Jadi dua knalpot itu digunakan untuk mengurangi tekanan supaya jika salah satu dari knalpot itu catalytic converternya tidak bisa tersumbat, ya karena kan catalytic converter nanti untuk menyaring sisa gas buang, kadang itu kotor ya, kotor sekali seperti asap dan sebagainya, berdebu lah, itu bisa mengurangi kinerja dari catalytic converter, sehingga kalau satunya rusak maka satunya masih bisa digunakan. Itu adalah fungsinya ya. Kita lanjutkan. Untuk exhaust manifold itu baut ke kepala silinder untuk menutup lubang-lubang pembuangan. Aliran tinggi manifold berkinerja tinggi, dudukan manifold buang, gasket atau o-ring yang menutup sambungan antara outlet manifold buang dan pipa header. Jadi ini untuk buangan manifold aja seperti biasa. Dan ada exhaust pipe, pipa header, pipa perantara, dan pipa knalpot terbuat dari tabung baja tahan karat. Salah satu ujung staf pipa dapat diperbesar agar sesuai dengan ujung pipa berikutnya. Ujung saluran masuk pipa header memiliki flensa untuk mengamankan pipa ke kancing manifold buang. Ada head seal terletak di area komponen sistem pembuangan dekat dengan badan kendaraan atau dekat tanah, terutama catalytic converter dan knalpot. Perisai mengurangi jumlah panas yang ditransfer ke dalam tubuh dan melindungi barang-barang di bawah kendaraan. Dan catalytic converter digunakan untuk mengurangi jumlah polutan buangan yang masuk ke atmosfer. Satu atau lebih catalytic converter dapat ditemukan di sistem pembuangan. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi jumlah polutan ya, catalytic converter ini. Kemudian ada muffler ya. Muffler itu ada bagian-bagiannya. Yang ini ada inlet untuk masuk, ada sound of resonance chamber untuk mengurangi suara, ada muffler di sini. Ada muffler seal untuk sebagai pelindungnya, ada pilot thermal piping, ini panasnya bisa mencapai 650 derajat Celcius. Ini juga bisa untuk mengurangi suara. Ini sebagai outlet untuk keluaran ya. Ini masuk dari mesin, kemudian keluar ke udara ya. Oke, terus tanpa muffler getaran gas buang menderu sangat keras. Artinya sangat keras sekali kalau tidak ada muffler ya. Terus muffler ini fungsinya untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot mesin saat mesin sedang berjalan. Ini, jadi kalau misalkan kalau mesin itu
mufflernya tidak bagus, tapi suara juga tidak bagus, sangat keras sekali ya. Jadi sumber dari masalah kebisingan itu salah satunya adalah di muffler. Ya, Anda harus bisa mengecek muffler, maka untuk bisa mengecek Anda harus tahu komponen-komponen dari sistem pembuangan tersebut mana yang menjadi itu tidak standar atau standar ya. Jadi jangan mengetes kemudian itu dengan digeber-geber. Kalau digeber-geber maka kita tidak tahu mana yang bermasalah di situ. Karena kita mau menguji mesin, apakah mesinnya ini bagus atau tidak, suaranya itu menimbulkan kebisingan atau tidak, maka salah satunya adalah di bagian muffler ini yang harus dicek. Exhaust system service, sistem pembuangan biasanya diperlukan ketika komponen sistem berkarat dan mulai bocor. Jadi kalau mulai berkarat dan bocor itu harus dilas, biasanya pakai las karbit itu ya. Kenapa bocor dapat memungkinkan gas beracun mengalir melalui lubang apapun di badan mobil dan masuk ke kompartemen penumpang ya ini. Jadi kalau jangan sampai kenapa itu bocor, kalau bocor nanti akan menjadi gas beracun dan berbahaya bagi pengendara itu sendiri. Kemudian cara untuk mengecek inspeksi pada mesin, terutama pada mesin pembuangan, angkat mobil pada lift, periksa dengan cermat bagian bawah knalpot untuk masalah seperti karat, sambungan pipa yang longgar dan kebocoran gas. Jadi diangkat kemudian kita lihat dilihat secara visual atau diraba. Tapi kalau panas jangan diraba. Kalau panas diraba itu pasalnya bisa sampai 690 derajat, bisa meleleh tanganmu itu ya. Jadi jangan diraba ketika posisinya masih panas. Kita bisa lihat kemudian secara visual itu sudah bisa. Terus berikan perhatian khusus pada knalpot dan semua sambungan pipa, gasket dan belokan pipa. Jadi itu diperhatikan bagian belok-belokannya, apakah ada yang bocor, apakah ada mur yang kendor dan sebagainya. Kalau kendor ya harus dikencangkan ya. Kalau lepas ya harus dipasang kembali, dikencangkan, tidak boleh kendor. Kebocoran knalpot sering muncul sebagai garis karbon bubut putih berasal dari bukaan. Jadi kalau knalpotnya warnanya putih itu bukan melulu berasal dari kebocoran sistem pelumasan ya. Jadi kebocoran oli itu selalu identik dengan warnanya putih. Tetapi ini tidak melulu pada kebocoran pada oli atau kebocoran pada sistem pelumasan. Bisa jadi knalpotnya ini bocor itu ya sehingga timbul warna putih karena tidak bisa masuk ke catalytic converter tadi itu. Jadi kalau warna putih itu tidak selalu identik bahwa ini olinya bocor itu ya, olinya bermasalah, sistem olinya bocor. Jangan langsung divonis seperti itu, barangkali hanya pada sambungan gasketnya aja atau knalpotnya ini yang bermasalah. Jadi kalau knalpotnya bermasalah, maka diperbaiki knalpotnya, jangan sistem pelumasannya, gitu ya. Lanjutkan. Untuk memeriksa sistem pembuangan jika terjadi bocor, maka mulai dan mesin idle. Jadi di-start, kemudian dalam keadaan idle itu ketika tidak digas, mesin itu tidak mati. Berapa idlenya? Biasanya putarannya itu antara 750 rpm, 750 rpm ya sampai dengan 1000 rpm. Ya antara inilah rentang 750 sampai 1000 rpm itu adalah idle. Angkat kendaraan di lift gunakan stetoskop. Jadi ada stetoskop hanya dengan tabung plastik terpasang untuk mendengarkan kebocoran. Jadi ada stetoskop seperti dokter itu untuk memeriksa oh ini yang bocor yang mana itu akan kedengaran ya. Lewatkan selang di sekitar titik kemungkinan kebocoran gas dan saat selang tersebut bergerak di sebelah kebocoran suara akan menjadi raungan gitu ya. Jadi raungan itu artinya adalah dia menderu keras gitu ya. Jadi kalau stetoskopnya itu diraba, oh ini yang keras di sini. Kalau suaranya sangat keras melalui stetoskop, berarti itu adalah kebocorannya ya. Terus catalytic converter untuk memeriksa catalytic converter, tes cepat untuk catalytic converter yang tidak beroperasi, dead cat berarti bahwa catalytic tidak lagi membakar kembali asap knalpot dan merawat gas buang mesin. Ya ini. Jadi kalau nanti warnanya itu warnanya sangat pekat atau gelap ya, gelap pekat berarti catalytic converternya bermasalah gitu ya. Dicek temperaturnya juga ya. Terus
pasang selang ventilasi bengkel di pipa knalpot, mesin hangat dan katalis konverter ke suhu operasi penuh. Tempatkan dalam kendaraan di lip, sentuh prop suhu di bagian depan atau ujung, masuk konverter katalis yang dicukai, rekam suhu. Jadi di bagian kataliknya itu kalau nyentuhnya ya pakai termometer itu ya, jangan pakai tangan disentuh ya. Pakai termometer atau pakai termometer tembak itu kan sudah ada sekarang itu. Yang untuk ngecek suhu itu ditembakkan di sana, suhunya berapa? Kalau suhunya itu kurang dari 650 ya, antara 650 berarti tidak ada masalah di katalis konverternya. Tapi kalau lebih dari 650 lebih ya, jika lebih berarti katalis konverternya tidak mampu mengurangi dari temperatur gas buang ini ya. Jadi dicurigai bahwa katalis konverter itu sudah mulai rusak. Oke, terus kemudian katalis konverter tadi, suhunya itu antara kalau dia pada posisi masih running, masih idle ya, masih idle, itu suhu depan itu berarti yang di depannya 38 derajat Celcius depan ke belakang ya. Terus kemudian untuk memeriksa sistem back pressure test, uji tekan balik sistem pembuangan, mengukur jumlah hambatan lem gas dalam kendaraan, melakukan ketika alat pindah menunjukkan pada yang salah satu dengan sensor, menunjukkan katalis konverter dicolokkan dan terbakar secara internal. Kemudian ada sistem back pressure test. Jika mesin memiliki injeksi udara, Anda juga dapat memasang pengukur uji di jalur logam dalam sistem injeksi udara yang menuju manifold buang. Kemudian ada sensor oksigen, itu untuk mengukur tekanan uji di lubang pada sensor oksigen. Sensor back pressure ini yang harus diperhatikan adalah sekitar 2000 rpm ya. Atau 2000 rpm, tekanan balik knalpot harus kurang dari sekitar 3 psi. Jadi diukur pakai tekanan. Vakum test itu untuk mengukur kevakuman dengan kecepatan engine hingga 2500 rpm saat idle. Dan ada ini vakum test. Kemudian untuk memperbaiki, gunakan penetran karat pada semua pengencang belit digunakan kembali. Jadi gunakan itu ya, WD, cairan WD atau disebut dengan penetran. Ya boleh cairan WD atau cairan yang lain untuk mengurangi karat. Terutama pada mur atau baut flange manifold buang. Gunakan pahat alat pemotong atau gergaji untuk menghilangkan bagian yang rusak. Gunakan soket atau raket atau kunci pas untuk melepas pengencang. Kemudian gunakan kacamata keselamatan untuk menjaga karat supaya tidak masuk ke dalam mata. Kemudian pasang suku cadang yang benar. Gunakan expander pipa untuk memperbesar ujung pipa sesuai kebutuhan. Terus kemudian posisikan semua klem dengan benar dan pasang adapter yang diperlukan. Pastikan semua pipa dimasukkan sepenuhnya. Periksa ulang sistem pembuangan, jaga jarak bebas, kencangkan semua klem dan gantungan secara merata. Saat mengganti manifold buang, gunakan packing yang benar. Selalu gunakan gasket dan o-ring baru. Periksa operasi kartu panas menggunakan manual service, nanti menggunakan buku manual, dan pasang semua pelindung panas sistem untuk kebocoran dan kerincingan setelah perbaikan. Nah, ini adalah yang harus diperiksa ya. Jadi ini cam, pipa, lehernya, muffler, jadi diperiksa dengan benar. Apakah klemnya sudah baik atau tidak. Ini kalau bisa ya dipegang, tapi kalau panas ya jangan dipegang. Tapi kalau ini panas ya harus pakai kaos sapu tangan yang tebal itu ya, supaya panasnya tidak sampai ke tangan. Ini bisa meluluh ini ya, meleleh tangannya. Ini kalau panas langsung dipegang di belakangnya sini. Oke, kemudian ini adalah untuk perbaikannya, baja tahan karat tidak akan berkarat dan memberikan masa pakai lebih lama. Sistem biasa, jadi perhatikan itu. Saat menyervis, gunakan klem yang untuk sistem ini. Saat memotong atau mengolas baja tahan karat, gunakan bahan batang atau kawat yang benar. Kemudian untuk pengukuran, ya pengukuran adalah sebagai acuan adalah pengukuran pada ketinggian 1,2 meter
dari lantai pada jarak 7,5 meter dari sumbu jalan kendaraan pada jalan beraspal dengan ekuivalen kecepatan 60% dari output engine maksimum atau 35 km per jam ketika 60% maksimum output mencapai 35 km per jam ya. Jadi ini alat ukur dB meter. dB meter ini fungsinya untuk mengukur kebisingan itu ya. Jadi kendaraan di running secara normal kira-kira 35 km per jam, jaraknya ini 7,5 meter, kemudian tingginya 1,2 meter ya. Pakai dB meter. Kemarin batas maksimalnya adalah kemampuan indera itu sampai 140 dB ya. Itu maksimal. Tapi untuk amannya adalah yang di pencemaran itu adalah di bawah 80 ya. Standar di bawah 80 dB. Kalau di running dengan kecepatan 35 km per jam ya, kemudian dengan jaraknya 7,5 meter, kemudian tingginya dB 1,2 meter, kalau lebih dari 80 atau 70 itu kemarin sudah masuk pencemaran ya maksimal 80 lah. Itu berarti terjadi masalah pada sistem pembuangan. Kemudian sebagai acuan adalah pengukuran pada ketinggian 1,2 meter dari jarak 20 meter di belakang exhaust pipe saat engine running tanpa beban pada 60% maksimum output. Jadi di belakang begini, ini di gas, kemudian ada alat ukur dB meternya 1,2 meter dengan jarak 20 meter, maka tidak lebih dari 70 atau sampai 80 dB. Lebih dari itu ini sudah enggak masuk atau sudah ada masalah dengan knalpotnya. Kemudian untuk akselerasi dengan jarak ketinggian 1,2 meter, jarak 7,5 dari sisi jalan dengan kecepatannya 50 km. Output engine-nya maksimum 50 km per jam. Kemudian tingginya 20 meter, akselerasi penuh gitu ya. Kalau suaranya ini maju ya, maju ke sini akselerasi penuh. Kemudian full press ditekan sampai kecepatannya 50 km per jam. Diukur dengan pakai dB meter ini, nah, nanti akan kelihatan berapa noise-nya, ya. Terus ini exhaust gas itu ada ini dari yang saya katakan tadi bahwa yang keluar dari tail pipe atau pipa yang terakhir itu ada HC hidrokarbon, CO karbon oksida, NO natrium oksid, dan partikel-partikel yang lainnya. Kemudian ada partikel yang lebih ringan, ada smoke regulation, ada blow by yang berasal dari crankcase, exhaust gas regulation, dan ada gas evaporasi dari pembakaran ya. Jadi ini kira-kira adalah 1 cc. 1 cc itu ukurannya adalah 1 meter, 1 meter, 1 meter ketemu 1 cc cm. Ya. Terus regulasi dari beberapa negara ya. Untuk yang tipe Amerika, dari Amerika, Kanada, Australia, Swedia, dan Australia, itu rata-rata kecepatannya sampulnya tadi cara ngujinya ada 34,2 km per jam. Kemudian speednya 91,2, Edgen 18,2. Sini ini adalah bentuk dari diagram soundnya ya, soundnya ini. Diagram dari sound jika direkam tadi pakai dB atau decibel tester tadi. Oke, nanti kalau nanti itu direkam dia akan seperti ini bentuknya, bentuk gelombang-gelombangnya ya. Terus ini juga sama kalau di Jepang ada 10 mode. Jadi kalau di speednya kalau di antara 60 berarti dia gelombangnya seperti ini karena bunyi itu juga gelombang. Oke, kalau pada ini adalah untuk pengetesan kepekatan dari mesin diesel, dia pakai semok pengukuran semok ya, semok tester namanya ya, atau kepekatan dari gas buang tersebut. Oke, ini caranya mengukurnya, dia pakai semok tester, kemudian ini dimasukkan dalam sini digas, kemudian langsung spirobel, kemudian nanti akan muncul ke sini seperti ini. Ada semua sister di sini. Nah, nanti ini kepekatannya berapa?
Kepekatannya apakah terlalu pekat, pekat dan sebagainya. Itu nanti akan dianalisis di kertas tersebut pakai metode smoke tester. Baik, sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dari saya tentang pengujian tentang noise tester dan segala yang berhubungan dengan gas buang. Baik, saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.